Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Firman Panipahan di channel yang keren ini. Di kesempatan ini saya ingin membahas epistemologi Abid Al-Jabiri, Bayani, Irfani, dan Burhani. Tentu sudah banyak yang tahu ya bahwa konsep ini menjelaskan cara berpikir atau sebenarnya respon Islam terhadap katakanlah perjumpaan antara sains modern dengan Islam gitu ya, studi Islam atau keislaman gitu, sehingga melahirkan respon seperti ini gitu, bahwa orang Islam itu harus memiliki cara berpikir bayani, cara berpikir irfani dan burhani sekaligus. Nah, akan saya jelaskan ini, tapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu konteksnya ya. Kenapa Abid Al-Jabiri kemudian menemukan atau menyusun konsep ini sebagai konsep yang harus dipakai oleh umat Islam dalam berislam gitu ya, dalam tanda petik berpikir keislaman itu. Karena kalau kita tinggalkan salah satu cara berpikir ini, kita akan pincang di dalam itu. Nah, itu kira-kira ya pendapat Al-Jabiri. Jadi perjumpaan antara sains modern dengan studi keislaman atau Islam ya, doktrin-doktrin Islam, melahirkan banyak sekali respon oleh para pemikir itu. Respon ini tentu sifatnya adalah positif. Itu menunjukkan bahwa beragama itu pakai akal gitu ya. Beragama itu pakai akal, bukan pakai iman semata gitu. Iman dalam pengertian pokoknya saya percaya, pokoknya saya begini, udah sesuai dengan apa yang dikatakan, udah gitu. Sami'na wa ata'na katanya. Bukan, tidak seperti itu. Islam itu walaupun ada istilah kok sami'na wa ta'na, itu mendengar, kemudian ada proses berpikir terlebih dahulu, sami'na, kemudian berproses, karena setiap apa yang didengar pasti diproses dulu gitu kan, baru kemudian terwujud dalam bentuk perilaku. Nah, proses berpikir ini terkadang ada yang sumbu pendek, ada yang sumbu panjang gitu ya. Sumbu pendek itu adalah segala sesuatu yang mengamini saja gitu. Dia paham dengan apa yang dia dengar, kemudian dia lakukan, terserah resikonya, yang penting barokah gitu kan. Agama tidak begitu. Agama itu justru melahirkan respon, metode berpikir dan sebagainya ketika berhadapan dengan situasi kekinian itu gitu ya, atau disebut sains modern atau perkembangan zaman, peradaban dan lain sebagainya itu. Paling tidak di sini saya ingin menyampaikan 3 respon populer ya. Pertama itu respon mazhab Bukailan ya, atau Maurice Bucaille ya, yang menganggap bahwa sains modern atau ilmu pengetahuan itu bersifat universal itu, bersifat universal. Sehingga ada slogan menyebutkan bahwa apapun ilmu yang kamu pelajari semuanya akan bermuara kepada Al-Quran. Nah, itu mazhab Maurice Bucaille itu banyak kita dengar kan di masyarakat ya, bahwa semua ada di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah ensiklopedia gitu ya. Segala ilmu sains ada di situ, ensiklopedi sains gitu. Ini mazhab Maurice Bucaille. Itu respon yang sangat baik tentunya, yang mengagungkan Al-Quran ya. Tapi ada respon yang lain lagi, yaitu sains perlu dimodifikasi gitu, atau dalam tanda petik diislamkan, karena sains itu berangkat dari berbagai macam tradisi yang mungkin saja melahirkan satu aura tertentu dan lain sebagainya. Maka sains itu harus dipindahkan ke lokasi tertentu dan sebagainya, dibudayakan sehingga masuk aura keislaman di situ.
pendapat seperti Razi Al-Faruqi gitu ya, seperti Nakwib Al-Atas gitu ya, dan lain sebagainya, Abu Salam dan lain sebagainya. Mereka berpendapat bahwa sains perlu dimodifikasi atau diislamkan. Nah, bagian yang ketiga yaitu respon umat Islam ketika bertemu dengan sains modern ini, yaitu membangun paradigma baru, yaitu semangat baru, yang mana paradigma itu harus berawal dari Al-Quran, bukan berakhir dalam Al-Quran. Seperti pendapat pertama tadi, sains itu sifatnya universal, dari manapun kamu menemukan sains maka muaranya adalah Al-Quran. Tidak, tapi justru yang ketiga ini harus kita mulai dari Al-Quran. Artinya memang menantang zaman gitu ya. Kalau orang lain bisa membuat satu teknologi bagus, maka kita juga harus bisa menemukan teknologi lain yang berdasarkan Al-Quran. Nah, ini pandangan-pandangan seperti Fazlur Rahman, Ziauddin Sardar dan lain sebagainya. Sini sayang. Nah itu bagian yang ketiga yang terakhir ya. Sekarang saya ingin masuk kepada pembahasan utama, yaitu epistemologi Abid Al-Jabiri. Abid Al-Jabiri termasuk orang yang katakan dalam tanda petik bisa masuk bagian ketiga, bisa masuk bagian pertama yang menganggap sains universal, juga bisa masuk bagian yang kedua gitu, sains perlu dimodifikasi gitu. Yang jelas dia tidak begitu radikal karena dia menemukan satu pola berpikir seperti yang saya sebutkan tadi, bayani, irfani, dan burhani. Gampangannya begini, manusia orang Islam, kata Abid Al-Jabiri, dia harus memiliki cara berpikir bayan, yaitu rasionalitas. Rasionalitas itu tidak boleh ditinggalkan. Maka manusia harus mempelajari ilmu akal kan gitu, ilmu alat tentang akal, logika dan sebagainya dan seterusnya, yang itu sangat syarat dengan berbagai macam dimensi pengetahuan gitu. Ada pengetahuan empirik, pengetahuan irasional apa sebagainya, mimpi itu bagaimana cara pendekatannya, tidak kemudian menghakimi satu dengan yang lain karena akal tidak nyampe dianggap oh itu sesat dan sebagainya. Maka bayani itu penting. Bayani itu penting. Tidak mungkin ada satu kesimpulan, tidak mungkin ada satu kepercayaan. Itu tidak dimulai dengan kemasuk akalan gitu. Orang yang menyembah pohon, orang yang apa sebagainya itu dianggap tidak masuk akal, ya, tidak bisa. Itu masuk akal gitu bagi mereka. Tidak mungkin mereka itu bergerak tanpa akal gitu kan. Tapi ada dimensi keakalan mereka sendiri kan gitu kan. Pendekatan itu perlu dengan bayani, rasionalitas yang tidak menafikan dimensi-dimensi itu gitu. Nah, yang kedua adalah irfani. Irfani itu sifat intuitif. Setiap manusia ini harus pengakuan ya, setiap orang harus mengakui memang bahwa setiap orang itu kadang-kadang menemukan satu yang di luar kemampuannya gitu, semacam bisikan atau entah apa itu namanya, imajinasi yang entah dari mana, yang dampak dari bacaan buku sejak lama kemudian muncul hari ini. Itu juga bisa disebut intuitif sifatnya, imajinasi yang di luar nalar dan sebagainya, itu intuitif. Intuitif tidak hanya wahyu, tidak hanya ilham yang diberikan Tuhan dan sebagainya, tapi intuitif itu sesuatu yang mengagetkan ya, di luar kemampuan berpikir kita tiba-tiba muncul gitu. Itu intuitif, dan itu ada dalam kehidupan kita, maka tidak bisa diabaikan nuansa keirfanian itu. Seorang sufi misalkan, dia berjalan di keramaian, tapi di dalam keramaian itu dia justru merasa sangat sunyi. Itu kontradiksi sekali, kontradiktif gitu. Tapi itu bisa terjadi kepada seseorang itu kan. Kepada seseorang, kepada situasi tertentu, di saat kita sangat marah misalkan, kita tidak peduli siapa di sekitar kita. Artinya di saat itu akal kita hilang, panca indera kita menjadi terbatas dan sebagainya. Itu bukti gitu loh, bahwa
ada keadaan-keadaan yang membawa kita kepada dimensi yang di luar kemampuan kita gitu. Nah, terakhir adalah burhani. Burhani itu empirik gitu. Dalam pengertian pengalaman seseorang itu akan melahirkan orang itu menjadi bentuk apa yang dia alami gitu. Maka Abi Al-Jabiri dalam Burhani ini ingin menjelaskan begini, bahwa keemasan Islam di masa lalu ini contoh saja, itu cukup menjadi sejarah gitu, bahwa tantangan hari ini itu lebih luar biasa gitu. Tantangan hari ini ada ungkapan begini, misalkan kalau misalnya Nabi itu dilahirkan di era hari ini, apa mungkin dia mampu melawan berbagai macam teknologi gitu. Tentu Nabi itu kan sesuai tantangan zaman gitu. Apakah Nabi yang nanti melahirkan teknologi-teknologi yang baru kan, jadi akan berbeda lagi. Nah itu teman-teman, jadi Bayani, Irfani, dan Burhani ini adalah metode berpikir ya, cara kita merespon keadaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.